Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman sales Ade dan Mas yang bekerja di rumah, jualan di rumah. Dan kali ini kita akan belajar di rumah. E-learning, work from home, refreshment, product GLE 450 AMG Line. Adalah varian SUV terbaru kita yang beberapa terakhir ini teman-teman pasti udah pernah menjualnya. Atau minimal sudah pernah menaiki, sudah pernah merasakan, udah ada experience dengan GLE 450 AMG Line. Baik yang CKD atau yang sebelumnya yang CBU. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sekilas produk, teknologi, safety, hiburan dan kenyamanan, interior, serta perbandingan. Nah, perbandingan di sini kita akan membandingkan dengan GLE 400 yang sebelumnya yang model W166, GLE 400 atau GLE 250 diesel yang model sebelum ini ya. Juga kita akan sedikit membandingkan dengan BMW X5 4.0. GLE 450 menggunakan kode bodi V167. Ini adalah generasi terbaru daripada GLE. Nah, ada 3 angka selling point, 80, 111, juga 69. Mungkin teman-teman udah pernah mendapatkan dari training sebelumnya di Mercedes Indonesia. 80 mm wheelbase lebih panjang dibandingkan yang generasi sebelumnya. Serta 111 mm kendaraan ini lebih panjang. 69 mm ruang kaki lebih panjang ya, jadi legroomnya sangat lega. Dilengkapi dengan keyless go convert package, 20 inch AMG 5 spoke, AMG 5 twin spoke ya, like alloy wheels, serta AMG line pada eksterior. Yang terbaru adalah dilengkapi dengan 3 baris kursi. Ini yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita, yaitu BMW. Nggak punya ini. Juga tidak dimiliki di GLE yang sebelumnya. Hanya ada di GLE 450 AMG Line, baik yang CBU maupun yang CKD. Menggunakan mesin baru, teknologi baru M256, dibekali dengan mesin 3000 cc, inline 6 silinder ya. Dapat menghasilkan 367 horsepower serta torsi 500 Newton per meter. Ini ada peningkatan dari sebelumnya, yang sebelumnya 480, sekarang 500 Newton per meter. Dari horsepower yang sebelumnya 333 ke 367 horsepower. Walaupun sama-sama menggunakan mesin 3000 cc. Nah, dulu menggunakan V6, sekarang menggunakan inline 6 silinder. Disematkan juga teknologi EQ-Boost. EQ-Boost adalah produk Mercedes-Benz untuk mobil listrik. Nah, di sini tidak bisa dikatakan mobil listrik. Ini bisa dikatakan adalah mild hybrid atau semi hybrid ya. Semi hybrid ini dapat memberikan tenaga instan ya, 22 horsepower dari baterai 48 volt atau dari motor listrik. Terus bisa memperingan kerja mesin, jadi starternya lebih smooth. Terus pengisian listriknya dari energi panas pada saat pengereman akan ada namanya brake energy regeneration ya, dari pengereman maupun dari deselerasi pada saat kita ngelepas gas gitu. Dilengkapi dengan transmisi 9 percepatan. Nah, di sini memberikan benefit juga bahwasanya 9 speed ini memberikan kenyamanan karena lebih halus perpindahan gearboxnya, meningkatkan efisiensi kendaraan, serta meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi CO2. Nah, di 9G-Tronic ini kelebihannya adalah punya tenaga yang maksimal walaupun di RPM rendah. Jadi teman-teman nanti ada kesempatan bawa
kendaraan ini jangan kaget ketika kecepatan 100 km per jam, tapi RPM kok masih 1200. Nah, ini adalah keunggulan daripada 9Gtronic Transmission. Kelebihan daripada mesin 6 silinder inline adalah yang pertama adalah minim getaran. Yang kedua, memberikan torsi yang maksimal dibandingkan V. Terus juga lebih ringkas dan lebih mudah perawatan. Dilengkapi dengan LED multi-beam headlamp. Ini adalah lampu utama yang berresolusi tinggi, masing-masing dengan 84 LED high performance, yang dikontrol secara individual, otomatis menerangi jalan, marka jalan, rambu-rambu, ya, tanpa menyilaukan pandangan pengendara lain, dan memberikan kenyamanan berkendara di malam hari untuk si pengemudi. Juga disematkan ambient light with 64 colors atau 64 warna dan 10 skema. Jadi warnanya bisa diatur-atur sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan mood si pengendara. Dilengkapi juga dengan active parking assist Parktronic dan kamera 360 dengan 12 sensor ultrasonic, 12 sensor ultrasonic, memberikan peringatan visual maupun audible saat kita sedang memarkir kendaraan. Intinya kendaraan bisa parkir secara otomatis tanpa effort daripada si driver. Bukan berarti driver nggak ngapa-ngapain, driver cukup memencet logo recorder kamera yang ada di konsol tengah, konfirmasi oke untuk diparkir otomatis, diparkirkan mobil, serta dipindahkan gearbox-nya ke reverse. Nah, cukup 3 effort itu aja, selebihnya mobil akan parkir dengan sendiri. Driver tinggal duduk manis. Next, dilengkapi dengan Airmatic Package. Di sini adalah kenyamanan berkendara maksimal. Paket Airmatic adalah standar untuk mobil SUV premium. Nah, di sini adalah sistem suspensi udara, sistem peredam adaptif memberikan kenyamanan berkendara yang sangat baik ya di jalanan yang tidak rata, kasar maupun jalanan yang halus. Juga dapat otomatis mengeras apabila kecepatan tinggi atau dipindahkan ke mode sport. Dilengkapi dengan Keyless Go Comfort Package. Nah, di sini bisa membuka bagasi menggunakan ayunan kaki, membuka atau menutup bagasi menggunakan ayunan kaki, serta cukup untuk mendekatkan kunci pada mobil. Anda pengendara bisa membuka pintu tanpa memencet tombol kunci. Dilengkapi juga dengan memory package, bisa menyesuaikan settingan duduk si pengemudi, driver maupun penumpang yang ada di depan kiri. Untuk fitur keselamatan sendiri, Mercedes-Benz sangat konsen fitur keselamatan. Di GLE 450 dilengkapi dengan blind spot assist. Nah, di sini adalah salah satu fitur untuk mengurangi bahaya di mana kita tidak bisa melihat ya atau titik buta pada spot-spot tertentu, yaitu pada di sisi kanan kiri belakang. Jadi menginformasikan bahwasanya ada kendaraan lain yang mendekatkan ke kita, sehingga di spion sisi spion paling ujung memunculkan hazard flashing ya, segitiga merah yang ada tanda serunya. Di sini dilengkapi dengan active lane keeping assist agar tetap pada jalur aman. Jadi active lane keeping assist ini menggunakan kamera stereo untuk mengenali perpindahan jalur yang tidak disengaja. Dan jika terjadi, pengemudi akan diperingatkan dengan getaran setirnya bergetar, serta apabila tidak ada intervensi dari si pengemudi, secara otomatis mobil akan mengintervensi dan mobil akan pindah ke jalur yang semula. Di sini bisa dikatakan kalau pengemudinya ngantuk atau pengemudi kurang fokus, mobil akan pindah jalur. Nah, fitur ini sangat membantu untuk keamanan.
dan keselamatan. Dilengkapi dengan pre-save system. Pre-save ini adalah fitur keselamatan Mercedes-Benz yang mampu mendeteksi ketidakstabilan dalam bermanuver, memprediksi terjadinya tabrakan, dan bekerja secara responsif untuk melakukan perlindungan pada penumpang maupun si pengendara. Dengan 9 airbag ini sangat aman ya, sangat aman. Airbag posisinya ada di depan driver, passenger, pilar A, curtain airbag, di window bag, sampai dengan knee bag ya, di lutut. Ada posisinya ada di driver di bawah ruang telescopic steering ya, di daerah atau di lutut si driver. Next, dilengkapi dengan active brake assist. Nah, di sini adalah fitur keamanan sendiri untuk memperingatkan kendaraan kita dengan kendaraan yang ada di depan, memberikan flashing apabila terlalu dekat, memberikan warning suara tit 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 itu kalau driver belum mengurangi kecepatan walaupun sudah dekat ya. Dan apabila dinyatakan itu kondisi bahaya, secara otonomous mobil akan mengerem, melambat ya dari 60 sampai 80% pengereman tergantung situasi dan kondisi pada saat di jalan itu. GLE 450 menggunakan ban jenis MO atau tubeless ya. Jadi dibutuhkan penunjang keamanan yaitu tire fit untuk menambah tekanan angin, juga untuk menambal jika ada bocor ya yang disebabkan oleh paku atau baut atau benda-benda kecil yang lainnya. Kalau sobek harus ganti ban, nggak bisa ditambal pakai tire fit. Untuk hiburan sudah disematkan Mercedes-Benz User Experience Multimedia System, multimedia antarmuka, jadi pengendara bisa berinteraksi langsung dengan sistem komuter mobil, bisa menghidupkan mematikan AC, merubah warna lampu ambient, merubah frekuensi radio, merubah ke radio ke media, dan lain sebagainya, dan masih banyak lain, termasuk mengaktifkan seat kinetic yang ada di kursi depan driver dan passenger. Ini yang tidak dimiliki oleh kompetitornya, salah satunya. Dengan Trainmotronic 4-zone AC memberikan kenyamanan di setiap ruang yang ada di dalam kabin GLE 450. Sangat nyaman, juga sangat bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh kita, mau di set dingin atau mau di set hangat, ya that's your choice lah, kita bisa milih. Disematkan pula Burmester surround system dengan 13 performance speaker, 4 mid-range, 4 tweeter, 9 channel digital surround processor. Ini adalah audio premium yang disematkan di mobil premium pula, dan memberikan performa suara yang sangat baik ya, dan sangat enak di kuping. Di baris kedua dilengkapi dengan electric seat, jadi bisa diatur dengan sentuhan jari, tidak perlu menggunakan otot ya. Cukup maju mundur dengan sentuhan jari, sandaran sentuhan jari, dan juga headrest dengan sentuhan jari. Sangat nyaman, juga sangat enak, dan ini tidak dimiliki oleh tetangga sebelah yaitu BMW X5 4.0 yang spek sekarang. Nah, ini adalah selling point yang teman-teman bisa sampaikan ke customer. Bisa dimundurin full, jadi punya legroom yang sangat luas. Nah, mohon maaf sebelumnya saya menggunakan contoh warna beige karena memang di advantages yang tersedianya warna beige ya. Yang kita jual adalah warna hitam ya teman-teman ya. Dilengkapi pula dengan smartphone integrated package, bisa memindahkan beberapa aplikasi yang ada di handphone ke layar utama kendaraan berupa telepon, navigasi, Google Map atau Waze, juga sampai dengan Spotify. Jadi bisa mendengarkan musik ya, tak terbatas. Connect di Android Auto dan Apple CarPlay. Dilengkapi dengan electric sunblind di baris kedua, jadi
sangat memberikan privasi juga kenyamanan untuk penumpang di baris kedua. Serta panoramic sunroof ya, yang memberikan kesan bahwasanya mobil keluarga juga mobil untuk the boss. Dari sisi interior, dilengkapi dengan dua buah cockpit widescreen dengan layar ukuran 12,3 inch, warna ambient light 64 pilihan warna dan 10 skema warna, multifunction sport steering wheel dalam balutan Nappa leather dilengkapi dengan touch button control, Arsantic open pour out boot trim element, new design ventilasi AC, new design touchpad, temperature control cup holder, jadi menjaga minuman tetap dingin, panoramic sliding sunroof, serta AMG line interior. Interiornya setirnya flat. Mohon maaf di sini setirnya bulat ya, karena memang contoh gambarnya ada seperti ini. Tapi pada saat yang real kita jual flat di bagian bawah. Setelah pedal gas, pedal rem itu berbahan aluminium rubber strut, jadi sangat nyaman digunakan untuk berakselerasi. AMG sendiri ini adalah produk motorsport dari Mercedes-Benz ya, dimana yang kita ketahui adalah AMG line seperti C200, C300, GLE 450 itu masuk dalam kategori AMG line. Di atasnya itu ada AMG Sport ya, kita tahu kayak A35, CLA 35, GT53, C43 yang 2 digit. AMG Sport itu masuk ke 35, 43 dan 53. Di atasnya adalah AMG Performance 45 dan 63. Tandanya adalah di kap mesinnya terdapat tanda tangan peracik mesin, yaitu one man one engine, adalah semboyan. AMG sendiri adalah divisi motorsport Mercedes-Benz yang launching pada tahun 1978. Di prakarsa adalah dua insinyur hebat. Yang pertama adalah Hans Werner Aufrecht, huruf A, ya, Aufrecht. Kedua adalah Erhard Melcher, M, ya, Melcher diambil kata M, dan G adalah Grossersbach. Grossersbach itu adalah kota kelahiran daripada Aufrecht itu sendiri, disematkan di nama belakang daripada AMG, yaitu AMG. Jangan lupa GL 450 ada jenis AMG line ya, AMG line. Perbandingan dimensi dengan yang sebelumnya GL 400, di sini panjangnya lebih panjang 111 mm dari yang sebelumnya. Lebarnya lebih lebar 16 mm, tinggi lebih kurang 1 mm, serta jarak sumber reda lebih panjang 80 mm. Tentunya memberikan kenyamanan. Dibandingkan kompetitornya BMW X5 ya, X5 lebih panjang 8 mm, lebih lebar 153 mm, lebih tinggi 50 mm, serta sumbu rodanya lebih panjang 20 mm. Ini adalah selling point daripada GLE 450. Terima kasih dan happy selling untuk teman-teman, semangat. Nah, kali ini adalah learningnya. Besok kita akan launching tes ya, tes ada beberapa soal. Tes ini ada sedikit perbedaan dari tes sebelumnya, di mana tes yang besok kita launching ini teman-teman perlu memilih beberapa pilihan. Jadi nggak cuma satu jawaban, ada beberapa jawaban, lalu disubmit. Ada beberapa pertanyaan yang membutuhkan beberapa jawaban, ada juga pertanyaan yang membutuhkan satu jawaban. Dibutuhkan ketelitian teman-teman serta kejelian teman-teman. Sekali lagi, terima kasih dan selamat berjualan, selamat bekerja di rumah, jualan di rumah, belajar di rumah, dan
semangat, dapat uang, dapat poin, kita happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.